Pagi, Pak. Pak. Oke, baik. Sehat-sehat ya. Sehat, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak minta Rian untuk pimpin kita dalam doa. Rian, maju dalam doa. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan, sementara kami sedang sekolah selama kami belajar, Tuhan tahu kita bisa menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Tuhan, amin. Oke, terima kasih Rian. Sama-sama, Pak. Dan itu mari tunggu Pak absen ya. Ya, Pak. Ade Rena, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Stakis, Hadir, Pak. Putri, Hadir Pak. Paul, Alpa, Pak. Alpa Pak. Nixon di mana Nixon? Masih Sakit, Pak. kedukaan, Pak. Oh iya. Di kedukaan ko sakit yang benar, Pak. Sakit kemarin mandi hujan. Nah, betul. Oh, iya. Semoga cepat sembuh ya. Ya, semoga Pak. Dia bosan sehat, Pak. Makanya dia sakit. Oke anak-anak, supaya lebih semangat, mari kita berdiri untuk menyanyi lagu ini Garuda Pancasila supaya lebih semangat. Ayo. Nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila Sang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, silakan dulu. Oke, dari kita belajar di tema 2, tumbuhan dan hewan. Subtema 3, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke, materi hari ini kita belajar tentang materi pokoknya itu dongeng. Ada yang di sini tahu dongeng? Tahu, Pak. Dongeng itu apa, Pak? Dongeng itu apa? Dong itu cerita sebelum tidur. Ada yang lain? Cerita malam hari. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Putri? Oh, dongeng, dongeng cerita yang Pak, aku, Pak. Ya, Stakis. Dongeng itu cerita tipu-tipu. Oke. Jawabannya cukup benar ya. Tapi yang lebih benar itu dongeng itu cerita atau karya sastra berupa fiksi. Nah, terkadang dongeng juga diambil dari kejadian nyata atau kejadian yang sudah terjadi. Nah, hari ini kita belajar juga untuk kita mencari nilai moral dalam dongeng tersebut. Untuk mencari nilai moral, yaitu nilai moral di sini adalah sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan dalam isi dongeng tersebut. Nah, sekarang Bapak ada teks dongeng. Nanti saya minta kesediaan Putri untuk membacakan untuk kita semua ya. Oke. Putri membacakan untuk kita semua. Setelah itu nanti didengar baik-baik agar Bapak kasih pertanyaan mengenai
dongeng tersebut kalian bisa menjawab ya. Ya Pak. Berdiri kok, Pak. Ya berdiri di. Serigala yang tak tahu berterima kasih. Suatu ketika ada seorang pengembala yang tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama domba-dombanya. Di tengah jalan, ia mendengarkan suara minta tolong. Tolong, 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 selamatkan anakku dari sini. Seru suara itu. Rupanya apa dong? Serigala yang tak tahu berterima kasih. Suatu ketika ada seorang pengembala yang tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama domba-dombanya. Di tengah jalan, ia mendengarkan suara-suara minta tolong. Tolong, 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 selamatkan aku dari sini. Seru suara itu. Rupanya itu adalah suara seekor serigala yang terperangkap dalam sebuah lubang jebakan. Melihat si pengembala datang, teriakan serigala pun semakin menjadi-jadi. Tolong, tolong, selamatkan aku, teriaknya. Tidak, nanti setelah aku selamatkan, kupastikan memangsaku dan domba-dombaku. Kupastikan kamu memangsaku dan domba-dombaku, tolak si pengembala. Serigala kembali memohon-mohon. Tidak, tentu saja tidak. Mana mungkin aku mencelakai orang yang telah menyelamatkan aku. Aku berjanji aku tidak akan mencelakai kamu dan domba-dombamu. Si pengembala pun tergerak hatinya untuk menolong si serigala. Maka dikeluarkannya tali dalam tasnya dan diulurkannya pada serigala. Ikatkan tali ini pada kedua kaki depanmu. Aku akan mencoba untuk menarikmu, kata si pengembala. Maka serigala pun menurut dan mengikatkan tali itu kepada kedua kakinya. Namun rupanya badan si serigala terlalu berat untuk tali itu, dan bruk, tali putus dan serigala pun jatuh dalam jerambak. Aduh, serigala mengerang kesakitan, namun tidak putus asa. Si pengembala mengulurkan tangannya untuk menangkap kaki serigala, dan singkat cerita, dengan segala upaya, akhirnya si pengembala berhasil menarik serigala tersebut keluar dari lubang itu. Namun apakah yang dilakukan serigala setelah itu? Hahaha, bagus. Sekarang aku telah selamat. Waktunya tiba untuk memangsa kamu dan domba-dombamu ini. Serigala tertawa terbahak-bahak sambil memamerkan deretan giginya yang tampak sangat tajam. Rupanya itu tidak menepati janjinya sendiri. Dasar serigala penipu, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih, gerutu si pengembala. Seekor monyet yang kebetulan lewat di tempat itu melihat kejadian itu dan berusaha menangani pertengkaran sementara itu. Pertengkaran sementara serigala dan pengembala. Tunggu, ada apa ini? Tanya si monyet. Serigala ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku sudah menyelamatkannya dari lubang itu, tapi dia malah mau menerkam aku dan domba-dombaku. Lapor si pengembala. Bukan begitu, dialah yang menyebabkan aku jatuh ke dalam lubang ini. Ia mengikat kedua kaki depanku dengan tali dan menjatuhkanku ke lubang itu. Serigala pun
memutarbalikan kejadian yang sebenarnya. Bagaimana kalau kita ulangi saja apa yang terjadi. Setelah itu baru bisa diputuskannya siapa yang benar. Ulang si monyet. Baiklah, serigala pun masuk kembali ke dalam lubang itu dan mengikat kedua tangannya dengan tali. Ujung tali yang satunya lagi diberikannya kepada si pengembala. Si pengembala berusaha menarik serigala dengan sekuat tenaga agar keluar dari lubang. Tetapi lagi-lagi bruk, talinya putus lagi dan serigala kembali terjerembab ke dasar lubang itu. Aduh, erangnya kesakitan. Dan setelahnya serigala pun berkata, "Bagaimana? Benar bukan ucapanku? Orang ini sengaja menjatuhkanku ke dalam lubang itu." Seru serigala pada si monyet. "Wahai kau serigala yang tidak tahu berterima kasih, kau kira aku ini tidak mengetahui kejadian sebenarnya? Si pengembala telah dengan baik hati menolongmu, tapi kau malah ingin memangsanya. Tetap saja di dalam lubang itu sampai seterusnya. Setelah ini tidak akan ada lagi yang menolongmu," seru si monyet. Dan si pengembala itu melenggang pergi dan bersama domba-dombanya, dan si monyet meninggalkan serigala yang harus merelakan dirinya terjebak kembali di dalam lubang itu. Seandainya saja tadi serigala menepati janjinya dan tidak berniat memangsa pengembala dan domba-dombanya, tentu ia dapat berjalan dengan bebas di luar sana. Oke, terima kasih Putri. Sekarang sudah dengar dongeng tadi kan? Sekarang Pak. Sudah Pak. jawab pertanyaan dari Bapak ya. Ya Ya Pak. Pak. Siap. Dari dongeng tersebut, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut yang dibacakan oleh Putri? Aku, Ya, Sakis, si pengembala, serigala, domba-dombanya dan si monyet Pak. oke. Monyet. Rian, Lubang. Bukan orang. lubang bukan tokoh ya. Oh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kita sudah mendapat bantuan, apa yang harus kita ucapkan? Terima Terima kasih. Ya, pintar-pintar ya, tepuk tangan. Terus saja aku semua. Oke, sekarang akan bagi lembar kerja untuk kalian kerjakannya, diskusikan ya dalam Sekarang, kelompok Pak. ya. Sekarang ya. Pak, Yang udah masuk. kapan ujian naik kelas Diskusikan Pak? Bosan di kelas 3 10 terus nih. menit mengerjakan ya, setelah itu dikumpulkan. Siap Pak. Diskusikan dengan teman sebelah ya. Pak, kenapa sama tas? Dari yang ini ada pindah di luar tempo. Pak izin. Kerjaan, Pak. Jangan, Pak. Didiskusikan ya. Oke. Kerjakan. Pak kasih waktu untuk 10 menit untuk mengerjakan ya. Pak, izin ke WC Pak. Oh, ya. Cepat ya, jangan. Ya Pak. Terima kasih Pak.
Sudah habis Pak. Belum Pak. Nah, sabar ya, kelompok adek belum. Pak ada menyontek. Permisi Pak. Belum. Tadi kamu mau nyontek. Ini jangan nyontek, Pak. Pusing kau nyontek. Susah. Bagaimana cara berterima kasih? Mudah, susah. Kelompok nyarian sudah? Sudah Pak. Oke. Coba dari kelompok AD bacakan hasil jawaban yang ditulis. Nomor berapa Pak? Semua ke Pak? Semua Pak. Semua. Apakah dijawab semua Pak? Ya, dibaca semua ya. Dibaca. Berdiri atau duduk Pak? Berdiri untuk semua dengar ya. Nomor 1, mengapa kita harus berterima kasih? Jawaban kami, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban ketika kita telah mendapat bantuan. Nomor 2, apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Iya, karena tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup sama seperti kita. Nomor 3, bagaimana caranya berterima kasih kepada tumbuhan? Dengan merawat tumbuhan dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Bagaimana caranya berterima kasih kepada hewan? Sini betul jawab tapi tentu. Ah. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Memberi makan kepada hewan, sayang kepada hewan. Yang kelima, ceritakan pengalaman berterima kasih yang telah kamu lakukan. Berterima kasih kepada Pak Guru yang sudah mengajar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Rian dan Ade. Semua. Dari kelompoknya Stakis dan Putri, ayo silakan baca. Purti Pak. Purti. Yang pertama, mengapa kita harus berterima kasih? Karena kita manusia. Apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Iya. Bagaimana caranya berterima kasih kepada tumbuhan? Dengan cara menyiram tumbuhan. Bagaimana caranya berterima kasih kepada hewan? Dengan cara memberi makan. Ceritakan pengalaman berterima kasih yang telah kamu lakukan. Teman saya memberikan hotspot kepada saya dan saya berterima kasih. Oke, terima kasih Putri. Tepuk tangan. Pak itu beta yang tulis jawaban Pak. Iya. Oke, baik ya. Kita sebagai manusia harus wajib berterima kasih ya saat diberi bantuan ya. Iya Pak. Oke. Saya dapat ada tugas PR untuk kalian kerjakan di rumah ya, minggu depan dikumpulkan. Baik Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdiri untuk menyanyi lagu untuk kita pulang. Lagu Lagu apa Stakis, Pak? dari Stakis mau lagu apa? Lagu ini pelangi-pelangi alangkah indahnya. Oke, bangun-bangun ya. Pak bisa mau itu lagi.
Bangun, bangun, bangun. Bangun berdiri. Oke, menyanyi lagu Pelangi-Pelangi ya. Ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, duduk-duduk ya. Oke, sebelum pulang, Rian, pimpin kita dalam doa. Itu berdoa Pak, yang Oh iya. Adik bangun. Ada Pak. Belum kita pulang. Itu berkat semoga Tuhan. kita berdoa Juga Ustaz. Ya, baik Pak dan teman-teman kita sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita mengucapkan doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan Tuhan bisa kami boleh menyaksikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dari Pak boleh kami karena di tempat kami yang boleh menjadi berkat bagi masa depan kami. Hanya di dalam Tuhan kami yang segala dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik. Sama-sama Pak. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja. Selamat siang. Siap Pak.